Halo teman-teman, kembali lagi di Undang Project. Kali ini Kak Uce akan menemani teman-teman dalam pembelajaran sains di kelas 6. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, selalu like, comment, share, and subscribe tentunya. Oke, dalam video kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang magnet. Nah, yang akan kita pelajari pada bab magnet ini yaitu yang pertama ada sifat magnet, yang kedua cara membuat magnet, dan yang ketiga yaitu berbagai bentuk magnet dan manfaat dari magnet. Itu dia yang akan kita pelajari pada video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, kakak harap teman-teman semua dapat mencapai tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu teman-teman harus dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kakak harap teman-teman semua dapat menyebutkan macam-macam bentuk magnet. Yang ketiga yaitu menjelaskan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya, atau lebih ke pemanfaatannya. Yang keempat dan yang terakhir yaitu teman-teman harus mampu membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia tentang tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu sifat magnet. Sifat magnet ini memiliki 4 ya. Yang pertama yaitu magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, bahwa sifat magnet itu ialah memiliki kutub. Yang ketiga, magnet ini memiliki gaya magnet. Dan yang keempat, menarik atau menolak magnet lainnya. Jadi bisa menarik, bisa menolak magnet lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Tidak semua benda dapat ditarik kuat oleh magnet. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibedakan menjadi 3 macam ya. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Jadi yang pertama yaitu ada ferromagnetik, yang kedua ada paramagnetik, dan yang ketiga yaitu ada diamagnetik. Oke, kita bahas yang pertama tentang ferromagnetik. Ferromagnetik ialah benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet terbuat dari logam seperti besi ataupun baja ya. Jadi kalau besi dan baja itu termasuk ke dalam ferromagnetik karena dapat ditarik oleh magnet dengan sangat kuat. Oke. Yang kedua yaitu tentang paramagnetik. Paramagnetik ialah benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Kalau yang tadi kuat, kalau yang sekarang lemah ya. Benda yang ditarik lemah oleh magnet terbuat dari bahan aluminium. Nah, jadi tidak semua logam dapat ditarik magnet dengan sangat kuat. Tetapi ada juga yang lemah, yaitu aluminium. Oke, yang ketiga yaitu diamagnetik. Diamagnetik ialah benda yang tidak ditarik oleh magnet. Jadi, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kayu, kertas, plastik, dan kaca. Teman-teman mungkin pernah dulu dapat hadiah magnet yang bisa menempel. Kalau teman-teman dekatkan ke bahan kayu atau kertas ataupun bahan lainnya, tentu itu tidak akan menarik ya. Bahwa magnet tidak dapat menarik kertas ataupun plastik atau bahan diamagnetik lainnya. Ingat, kalau ferromagnetik itu kuat, kalau paramagnetik itu lemah, kalau diamagnetik itu tidak dapat menarik magnet. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu memiliki kutub. Magnet ini mempunyai daya tarik terbesar yaitu pada kutub-kutubnya atau pada ujung magnetnya. Bagian magnet ada yang mengarah ke utara dinamakan kutub utara, dan ada juga bagian magnet yang mengarah ke selatan itu namanya kutub selatan ya. Jadi pada magnet ini dia hanya memiliki 2 kutub, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, memiliki gaya magnet.
Gaya magnet menyebabkan benda-benda yang memiliki sifat magnetis dapat tertarik oleh magnet. Kekuatan magnet dapat menembus benda-benda tertentu yang dipengaruhi oleh jenis penghalangnya. Kemudian ketebalan dari penghalang dan kekuatan magnet serta jarak magnet dengan bendanya, ya. Jadi tidak semua benda dapat ditarik. Ternyata ada juga pengaruh yang lainnya seperti ada penghalang, kemudian ketebalan dari penghalangnya, kemudian ada kekuatan dari magnetnya, dan yang terakhir yaitu tadi ada jarak antara magnet dengan bendanya. Kemudian juga terdapat daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet atau disebut dengan medan magnet. Semakin besar kekuatan magnet, maka akan besar juga medan magnetnya. Teman-teman bisa lihat, ini dia contoh dari gaya magnet dan medan magnet. Bahwa pada kutub utara itu medan magnetnya mengarah keluar. Teman-teman bisa melihat gambar sebelah kiri yang tulisannya N atau North, yaitu kutub utara. Ingat bahwa pada kutub utara ini dia medan magnetnya mengarah keluar. Sedangkan pada kutub selatan medan magnetnya mengarah ke dalam. Maka kalau misalnya kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan saling tolak menolak. Nah, begitupun kalau misalnya kutub utara dengan kutub utara lagi, ya, mereka akan saling tolak menolak karena arah medan magnetnya akan sama-sama keluar. Nah, sehingga tidak akan terjadi tarik menarik. Tapi beda, kalau misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka itu akan saling tarik menarik. Kutub utara medan magnetnya mengarah keluar, sedangkan kutub selatan medan magnetnya mengarah ke dalam, sehingga kedua kutub tersebut akan saling bertemu atau akan saling tarik menarik. Selanjutnya, yang keempat, sifat yang keempat yaitu menarik atau menolak magnet lainnya. Nah, barusan kita bahas ya. Kedua magnet dapat saling menarik sehingga keduanya menempel, tetapi dapat juga saling menolak atau tidak menempel. Apabila kedua magnet saling menarik, terdapat dua jenis kutub yang berbeda, ya, antara kutub utara bertemu dengan kutub selatan. Apabila kedua magnet itu saling tolak menolak, terdapat dua kutub juga yang sejenis tapinya, antara kutub utara bertemu dengan kutub utara ataupun kutub selatan yang bertemu lagi dengan kutub selatan. Jadi harus berbeda jenis ya kalau ingin saling tarik menarik. Kalau ingin saling tolak menolak, tentu kita samakan jenis kutubnya. Oke. Nah, ini contoh dari magnet yang saling tolak menolak, yaitu ketika kutub selatan bertemu lagi dengan kutub selatan. Ingat bahwa pada kutub selatan ini arah medan magnetnya itu mengarah ke dalam. Nah, ketika kutub selatan yang mengarah ke dalam bertemu lagi dengan kutub selatan yang mengarah ke dalam, tentu itu tidak akan bertemu atau tidak akan saling tarik menarik, malah yang ada akan saling tolak menolak, ya, karena satu jenis kutub. Begitupun pada kutub utara. Nah, karena sama antara magnet 1 dengan magnet 2 didekatkan kutub utaranya, maka akan saling tolak menolak. Tetapi berbeda pada gambar yang di atas, ya, itu kutub utara dan kutub selatan. Nah, keduanya berbeda jenis, maka kedua magnet tersebut akan saling tarik menarik. Kemudian bahwa pada kutub utara ini medan magnetnya mengarah keluar, sedangkan pada medan magnet pada kutub selatan itu mengarah ke dalam, sehingga keduanya akan saling tarik menarik. Selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Magnet pertama kali ini ditemukan di suatu daerah yang bernama Magnesi, yaitu di Yunani. Setiap magnet mempunyai sifat magnetis, yaitu kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda magnetis di sekitarnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dibedakan menjadi magnet alami dan magnet buatan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu magnet alami. Magnet alami ini yaitu beberapa batuan secara alami yang mempunyai sifat kemagnetan.
magnet alami ini cikal bakalnya ditemukannya magnet. Oleh karena batuan tersebut selalu menghadap ke arah utara ataupun selatan, maka zaman dahulu batuan tersebut dimanfaatkan sebagai penunjuk arah atau sebagai kompas ya. Kompas alami berarti karena magnetnya tapi dihasilkan dari bebatuan yang bersifat magnetis. Oke, yang kedua yaitu magnet buatan. Pada magnet buatan ini merupakan magnet yang dapat dibuat dengan sendiri ya. Jadi kita pun dapat membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3 cara ya. Yang pertama digosok, yang kedua diinduksi, dan yang terakhir yaitu dialirkan arus listrik. Oke, kita bahas dulu yang pertama yaitu yang digosok. Caranya yaitu dengan cara gosokan searah batang besi ya. Jadi magnet digosokkan pada besi namun searah gerakannya. Kalau ke depan terus ke depan. Kalau ke belakang terus ke belakang. Tidak boleh depan belakang ya, tidak boleh seperti itu karena akan netral kembali si besi tersebut. Nah, setelah itu cobalah dekatkan pada paku. Batang besi dapat menarik paku tentunya. Semakin lama waktu kita menggosoknya, maka akan semakin lama juga sifat kemagnetan yang bertahan di dalam besi itu sendiri. Karena ini sifatnya hanya sementara ya, tidak permanen. Jadi ketika teman-teman ingin membuat magnet tapi dengan cara digosok, teman-teman harus siapkan dulu besi kemudian magnetnya. Nah, magnetnya kemudian digosokkan searah. Setelah searah, nah baru dekatkan ke paku untuk menguji hasil dari percobaan teman-teman. Apakah berhasil atau tidak. Oke, kita lihat gambar lebih lengkapnya seperti apa pembuatan magnet itu. Nah, teman-teman ingat bahwa pada pembuatan magnet itu harus searah gerakannya atau harus searah gosokannya ya. Ketika teman-teman ingin membuat magnet ke arah depan, terus ke arah depan gosokannya. Ketika sudah di depan, angkat, kemudian kembali lagi ke bagian ujung besi. Kemudian gosokkan lagi sampai bagian depan, angkat lagi. Nah, jadi tidak gerakannya bolak-balik ya. Kalau bolak-balik maka besinya akan netral kembali. Nah, itu dia tentang pembuatan magnet dengan cara digosok. Yang kedua, yaitu magnet dapat dibuat dengan cara diinduksi, yaitu dengan cara mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Sifat kemagnetan pada benda yang akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang didekatkan dengan magnet. Jadi, sifat kemagnetan dari benda yang dibuat magnet ini dengan cara induksi ialah sementara. Nah, pada induksi ini, jadi teman-teman harus disiapkan dulu magnetnya. Kemudian logam yang ingin dijadikan magnet, tempelkan. Setelah ditempelkan, teman-teman cari paku ataupun benda yang dapat ditarik magnet. Nah, misalnya, keluarlah kelingking mister. Nah, kelingking ini misalnya contohnya paku ya. Ini contoh paku. Nah, ketika magnet, logam, kemudian ditempelkan, maka akan menarik paku. Nah, ini yang dimaksud dengan produksi magnet pada induksi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Nah, ini ya magnet ketika ingin diinduksi. Nah, jadi teman-teman harus siapkan dulu magnetnya, kemudian logamnya, dan indikatornya atau paku-paku kecil. Nah, teman-teman tempelkan dulu magnet tersebut ke dalam besi. Setelah itu, setelah menempel, teman-teman baru dekatkan pada paku-paku kecil tersebut. Maka paku-paku kecil tersebut akan ditarik oleh besi tersebut ya. Cara induksi. Selanjutnya yaitu dialirkan arus listrik. Ini yang terakhir ya. Magnet yang dibuat dengan cara dialirkan arus listrik dapat dilakukan dengan melilitkan benda logam seperti paku. Nah, dengan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Pembuatan magnet dengan cara tersebut disebut dengan elektromagnet. Nah, sifat kemagnetan yang dihasilkan ini lebih besar dibanding sifat magnet yang dihasilkan dengan cara digosok ataupun diinduksi. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini atau dari proses elektromagnetik ini bersifat sementara. Jadi, jika lilitan kawat dilepas,
atau dilepas kawat tersebut dari baterai, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, meskipun kita dapat membuat magnet ya dengan 3 cara tersebut, itu sifatnya hanya sementara. Nah, pertama-tama teman-teman harus siapkan dulu baterainya, kemudian kawat, dan terakhir paku ya, paku besar dan paku kecil. Nah, kemudian teman-teman boleh melilitkan kawat pada paku ya. Nah, seperti gambar berikut ini. Kemudian ujung dari kawat tersebut hubungkan ke baterai ya, kutub positif dan kutub negatifnya. Ketika sudah dihubungkan, nah teman-teman untuk menguji apakah berhasil atau tidak, boleh sambil menarik paku-paku kecilnya atau didekatkan pada paku-paku kecilnya. Kalau misalnya tertarik, itu artinya berhasil. Tapi kalau paku-paku kecil tidak tertarik, nah itu belum berhasil. Coba sama teman-teman semua dianalisis mengapa paku tersebut tidak dapat menarik paku kecil. Oke, itu dia teman-teman tentang cara pembuatan magnet. Nah, teman-teman bisa lihat nih beberapa gambar yang ada di atas kakak ya. Di sini kita akan membahas tentang bentuk magnet dan pemanfaatannya. Di sini ada 4 bentuk pada magnet ya. Yang pertama ada magnet tapal kuda, kemudian ada magnet silinder, kemudian ada magnet batang, dan yang paling atas yaitu ada magnet jarum. Ya, pada magnet jarum itu sering kita manfaatkan pada kompas. Oke, itu dia tentang bentuk magnet. Nah, pada gambar sampingnya ya, di sebelah sini ada kompas. Nah, kompas itu sebagai pemanfaatan dari magnet. Setelah itu ada speaker. Nah, di bawah speaker ada lonceng bel. Nah, ternyata lonceng bel juga dia memanfaatkan dari magnet ya. Karena speaker sudah jelas dia memanfaatkan juga magnet. Nah, itu dia teman-teman tentang bentuk dan pemanfaatan magnet di lingkungan kita. Oke, itu dia tentang video kali ini, yaitu tentang magnet ya. Tadi kita baru saja belajar tentang sifat kemagnetan, kemudian cara membuat magnet, dan terakhir tadi bentuk dan pemanfaatan dari magnet itu sendiri. Oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan boleh diisi di kolom komentarnya. Tetap semangat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di Undang Project.